Selamat pagi, Jess. Saya mau curhat. Kamu dengerin sampai habis ya, supaya kamu bisa mendapatkan informasinya secara utuh ya. Saya mau curhat khusus tentang yang namanya law of attraction, atau hukum tarik menarik, atau hukum tabur tuai, atau hukum sebab akibat. Ini penting banget supaya bisa membebaskan teman-teman semuanya untuk menikmati hidup yang benar-benar berkah. Ya. Hukum yang paling harus kamu waspadai adalah apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Dan itu perluasannya banyak sekali. Itu banyak sekali. Perluasannya itu bisa menjadi ketika kamu menunjuk seseorang, maka tiga jari menunjuk ke diri sendiri. Kamu tuai. Ya. Kamu beri, kamu menerima. Kita berdoa juga. Itulah kenapa banyak orang-orang kuno kalau karena pada kamu ke dalam banget hukum yang tertulis dan tersirat di mana-mana dalam dunia kehidupan. Kamu mau nggak mau, kita harus melakukan. Ya. Ini terjadi di mana-mana. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kita waspadai banget dengan hukum tabur tuai, karena sebagaimana kamu menilai orang, sebagaimana kamu memperlakukan orang, maka perlakuan dan penilaian itu akan kembali ke kamu. Itu hukum tabur tuai. Itulah sebabnya saya benar-benar wanti-wanti banget untuk saya melakukan sesuatu yang tidak membuat orang lain itu bermasalah. Hati-hati banget, jangan sampai orang lain memperlakukan saya karena saya memperlakukan orang lain itu. Orang lain itu memperlakukan saya contoh, kenapa banyak tukang angkot yang di Medan saya naik angkot. Saya bisa naik Grab, tapi saya naik angkot. Angkot di Medan saya bilang sama drivernya, Pak, kenapa angkot di Medan kok penuh semua? Selalu penuh, selalu penuh. Ini di Medan loh bos. Saya beberapa kali itu di Medan itu. Saya tidak mempelajari lebih dalam ya. Tapi saya lihat angkot di Medan, dia bekerja begitu rupa untuk menjalankan aktivitasnya. Penuh semua itu angkot di Medan itu. Nah, Medan kan tahu sendiri ya, wah serobot sana, serobot sini, serobot sana, serobot sini ya. Itu Medan itu. Nah, satu keistimewaan yang saya dapatkan di sana, tapi entah ini benar apa enggak atau hanya karena pemandangan saya, ketika dia nurunin penumpang, dia tidak pernah menyusahkan mobil di belakangnya. Itu yang saya lihat ya. Tapi kejadiannya seperti apa di lapangan saya tidak tahu. Tapi ketika saya naik angkot itu, sopirnya bilang, Pak, hati-hati di pinggir pintu, tasnya di dalam. Tuh, itu sopir angkot yang memperingatkan saya. Terus kemudian ketika dia menurunkan saya, menurunkan penumpang-penumpang yang lain, ini yang saya lihat, mereka selalu minggir dan mempersilahkan yang belakang jalan. Entah itu ada space atau tidak, dia minggir seminggir-minggirnya dan menurunkan angkotnya. Nah, kemungkinan besar angkot-angkot di Medan ini, sopir angkotnya yang begitu luar biasa aware dengan penumpang dan orang di sekelilingnya, makanya berkahnya dia penumpangnya banyak. Saya nggak ngerti itu, apakah benar seperti itu, tapi itu yang saya lihat. Tapi kalau kamu lihat di Konoha, Jess, saya maaf ya, saya di Jakarta, Jess, itu sopir angkotnya nggak peduli sama kamu di belakang. Makanya saya melihat, sorry ya, kalau benar ya iya, kalau enggak ya dibenarkan aja. Jangan marah. Untuk teman-teman driver angkot supaya bisa memperbaiki fungsinya, mereka jalan semau-maunya. Bayangkan jalan di jalan raya, dia jalan hanya 10-20 km per jam dan membentuk barisan yang panjang di belakangnya. Dan dia tidak peduli. Dia nurunkan penumpang sesuka-suka dia beralasan mencari penumpang sesuka-suka dia, dan dia tidak peduli dengan mobil-mobil di belakangnya. Saya tidak ngerti apakah ini
dilakukan oleh semua driver angkot, tapi faktanya seperti itu. Kenyataannya begitu. Itu yang saya tidak habis pikir, Jess. Dan saya sering mengalami seperti itu. Sedangkan ketika dulu saya pernah narik angkot, jangan berpikir saya tidak pernah narik angkot. Saya pernah narik angkot, saya pernah juga narik taksi. Saya lakukan itu. Ya. Dan ketika saya narik angkot, saya narik taksi, saya tidak pernah memperlakukan itu kepada rombongan yang lain, atau driver yang lain, atau penumpang yang lain. Saya tidak pernah melakukan itu. Nah, ini hal-hal yang membuat kita ini diberkahi apa tidak, Jess? Jujur ya, itu bicara masalah hukum masalahnya. Demikian juga dengan kamu yang seringkali mendapat kesusahan, baik di rumah maupun di perjalanan maupun di lingkunganmu, mungkin kamu harus berawas-awas kepada dirimu. Saya tidak pernah disusahin. Saya setiap kali masuk ke parkiran, selalu saya dikasih tempat parkir yang baik banget. Di depan pintu kah, geser kanan dikit kah, itu saya mengalami seperti itu. Apakah itu law of attraction? Mungkin jawabannya salah satunya iya. Tapi lebih tepat, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kok bisa? Iya. Saya setiap kali saya parkir dan kemudian saya selesai dari mall, dari tempat parkir itu, saya melihat ada mobil menunggu saya parkir, saya buru-buru cepat-cepat jalan. Tapi kamu lihat di Konoha, orang yang sudah dia mau masuk mobilnya dan ada orang yang mau menggantikan tempatnya dia parkir, dia selalu berlama-lama. Ngalami enggak kamu? Jujur, ngalami enggak kamu? Berlama-lama dan kemudian sampai ditegur, kadang mengajak berantem, dan itu yang terjadi di Konoha. Maaf ya, ini fakta di lapangannya seperti itu. Makanya saya bilang, kalau kamu dalam hidupmu suka mengalami kesusahan, Jess, mungkin kamu harus introspeksi diri. Kamu sudah membuat susah siapa? Kamu sudah membuat susah berapa banyak orang? Sehingga kesusahan itu sekarang menimpa ke dirimu sendiri. Pembalasan itu kejam menurut Tuhan. Karena apa yang kamu ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kepadamu, bahkan dilipatkan berlipat-lipat. Itu kitab saya ngomong seperti itu. Nggak tahu ya kalau kamu ya. Tapi itu kitab saya ngomong seperti itu. Sehingga memutuskan diri saya sendiri, saya nggak mau menyusahkan orang lain. Itu bukan tipe saya. Gitu, Jess. Ini penting sekali ini untuk kamu waspadai ini. Ya, teman-teman driver angkot, teman-teman Gojek, teman-teman ojek, Grab, teman-teman tukang parkir, teman-teman kalau bisa membahagiakan dan mempermudah orang lain, teman-teman polisi, teman-teman tentara, teman-teman pimpinan perusahaan. Kalau kamu bisa membuat gampang buat orang lain, kenapa mesti kamu harus mempersulitnya? Teman-teman ASN, teman-teman kelurahan ini, kecamatan ini. Kalau kamu bisa mempermudah, kenapa kamu harus mempersulit? Ingat loh, pembalasan itu lebih kejam. Dan pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak saya. Bukan hak manusia. Itu haknya Tuhan. Nah, makanya waktunya sekarang untuk kita memperbaiki diri. Untuk law of attraction itu bekerja dalam diri kita sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat yang banyak. Padahal hukum-hukum kita waktu muda sekolah diajari mendahulukan orang lain itu lebih utama daripada diri sendiri. Nah itu ya mengukur orang lain itu mengerikan karena pembalasannya ke diri kita. Jangan pernah menunjuk kalau kamu tidak mau ditunjuk. Itu hukumnya. Nah coba deh introspeksi diri. Ayo coba komen kalau kamu setuju dengan omongan saya ini ya. Sedikit sih, enggak detail saya ngomong karena waktu pembatasannya cuma 9 menit saya ngomong di TikTok. Jadi ngomongnya berantakan semua. Tapi apa yang saya ngomong garis besarnya kamu pasti ngalami itu. Siapa yang jengkel dengan sopir angkot? Sopir angkot kan angkot kan mencari makan, betul mencari makan, tapi bukan tujuannya kamu menghalangi orang di belakangmu. Gojek mencari makan betul, tapi bukan tujuannya kamu mengganggu lalu lintas dan merugikan banyak orang. Parkirlah di tempat yang memang sudah waktunya, yang sudah ada tempatnya. Nah itu yang pola pikir nih. Coba silahkan kamu boleh komen, boleh maki-maki saya kalau saya salah. Tapi ini pasti dialami oleh banyak orang. Ya, jangan pernah apa yang kamu lakukan hari ini berbalik berkali-kali lipat kepadamu yang merugikan kamu dan keluargamu. Gabung Moonbot untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang.
sehingga kita berkah. Jangan lupa sehat, minum racikan teh biji alpukat.